Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Kita bicara data, bicara fakta. Silahkan follow akun Instagram kami di Kita Bicara _TV. Dan acara kita juga disiarkan live streaming melalui YouTube TVRI, TVRI Jogja live streaming ya. Nanda boleh minta tolong ada minuman barangkali yang sudah Nanda siapkan? Sudah, dari kemarin sore. Dari kemarin sore dong. Dari kemarin sore. Dari tahun lalu gimana? Saya embunkan ya. Terima kasih. Jadi ya ini kita ngomongin tidak boleh merokok, tapi kalau minuman ini sebenarnya juga jadi nggak sehat. Oke, nanti saya akan bisa Instagram, tapi saya ingin ke Pak Koco dulu. Jadi tujuannya kan positif tadi yang disampaikan Prof Yayi, misalnya bahwa kalau memang tidak perlu dikonsumsi, kenapa sih kemudian harus dikonsumsi? Kemudian ini juga ada efek-efeknya. Jadi apakah itu salah begitu gerakan-gerakan kampanye untuk mengurangi, kemudian ada wilayah tanpa tembakau dan lain-lain? Kami tidak pernah menyalahkan. Kami tidak pernah menyerang teman-teman yang anti rokok. Kami sempat ketemu sama Profesor Hasbullah. Profesor Hasbullah menyampaikan ke saya, Mas, saya kan orang kesehatan. Saya kampanye untuk orang tidak merokok. Anda perokok, Anda kampanye untuk orang merokok. Saya bilang, di sini Profesor salah. Kami tidak pernah mengajak orang untuk merokok. Perokok bijak tidak pernah mengajak orang untuk merokok. Karena merokok itu adalah keputusan dewasa yang harus dilakukan tanpa harus kita ajak. Dan kemudian ketika, kenapa Anda nggak ngajak? Loh, kalau saya ngajak orang merokok, itu risiko buat saya. Besok-besok lagi rokok saya banyak dikurangi sama temen, kan gitu. Ya kan gitu, Mas. Artinya secara etika kita memang kita tidak akan pernah menawarkan rokok kepada yang bukan perokok. Kita pastikan itu. Jadi kalau pasti Mas nggak merokok, nggak mungkin saya menawarkan rokok. Kecuali kemudian kita lihat dia merokok, pas itu dia kehabisan rokok, kita tawarin. Itu pun atau minimal minjemin korek Pak ya biasanya. Kita jadi gini, saya perlu bicara bahwa apa yang kita sedang dorong itu adalah bagaimana tentang etika dan moral sebagai perokok. Secara etika, perokok itu tidak boleh mengambil batang pertama, batang terakhir dari bungkus yang bukan kita beli. Itu etika, Mas. Anda yang beli, berarti Anda yang harus ngisap pertama sama ngisap yang terakhir. Jangan pernah ada sisa tinggal sebatang di bungkus, kemudian diambil. Ya, Pak Koco, ini kan masalah norma, masalah etiket gitu, masalah bagaimana berperilaku. Kalau bagian kesehatan, Mas, sebenarnya buat kita sudah selesai. Apa itu? Isu kesehatan. Oke deh, teman-teman menganggap itu tidak sehat. Ya oke, fine. Saya tidak akan menolak itu kok. Tetapi bahwa kemudian ada teman dokter yang lain menggunakan asap rokok sebagai media untuk penyembuhan, dokter Greta umpamanya, ya itu hak dia. Bahwa kemudian racun dimanfaatkan seberapa banyak, itu akan membunuh atau menyehatkan, itu kan dokter lebih paham. Sekarang nih, umpama orang lagi batuk, kemudian diberikan obat-obat tertentu, itu kan sesuai dosisnya, sesuai kebutuhannya. Artinya kita sendiri yang juga sudah harus paham berapa banyak rokok yang pantas saya isap sehingga tidak mengganggu kesehatan saya. Karena kalau bicara berhenti merokok nih, saya juga sempat di salah satu rumah sakit di Jakarta, kita sempat ada lihat poster, saya ngobrol-ngobrol sama dokter, ternyata kalau Anda memang sudah menjadi perokok, untuk berhenti itu bukan kalau profesor tadi kan lebih pada psikologinya. Tapi kalau di dokter ini dia menyampaikan bahwa harus didampingi, jangan berhenti total. Kenapa? Karena bisa jadi namanya nikotin yang sudah kita konsumsi itu menjadi satu kebutuhan di tubuh, sehingga kalau langsung dihentikan itu juga bisa punya risiko. Makanya kenapa beberapa teman kalau mama pengen berhenti merokok, saya tidak pernah menyarankan untuk tidak pernah mengatakan saya setuju atau tidak setuju, tapi saya selalu menyarankan mungkin tahapnya adalah kurangi rokok. Tapi Prof Yayi meskipun kemudian bukan seorang dokter, tapi karena ada latar belakang perjuangan untuk mengurangi rokok, anti tembakau, ini pasti ada referensi-referensi yang kemudian menjadi pengayaan begitu. Apakah kemudian ketika
memperjuangkan anti tembakau atau anti rokok ini memang betul-betul meniadakan manfaatnya, atau sebenarnya memang ada yang disampaikan seperti Pak Koco bahwa ada racun yang bisa digunakan di bidang kesehatan, ada penyembuhan yang ini sebetulnya juga perlu menjadi pengayaan referensi kita begitu. Ya, kalau dari international movement dan kemudian dari ngobrol dengan beberapa ahli gitu ya, diharapkan sih memang sebetulnya tembakau ini bisa dimanfaatkan tapi bukan untuk dikonsumsi gitu. Jadi penelitiannya juga sudah cukup banyak juga, misalnya untuk pestisida, bukan untuk kesehatan, tapi untuk pestisida, untuk bahan bakar begitu. Maksudnya kalau pengen bahwa negara tetap mempertahankan, karena kan tanaman itu kan banyak juga ya, dan tidak semua tanaman juga kita konsumsi juga kan. Ya, jadi saya kira pergerakannya adalah kalau memang apa yang dilakukan di pengendalian rokok itu juga tidak tiba-tiba, juga masing-masing negara itu mempunyai step-step gitu ya. Jadi memang diarahkan untuk, ya karena ini cukup tinggi ya, seperti Cina, India itu kan cukup tinggi, itu juga step-stepnya juga tidak frontal begitu. Sama dengan kami juga melakukan kegiatan untuk misalnya membantu para tenaga kesehatan itu untuk bisa membantu berhenti merokok. Ya. Memang tadi yang dikatakan berhenti merokok itu tergantung pada dosis yang sekarang dia miliki gitu. Misalnya ini perokok berat di atas 10 batang begitu. Itu memang ada step-stepnya. Lain dengan perokok yang perokoknya itu hanya kadang-kadang. Satu bungkus mungkin 3 hari atau 4 hari begitu. Nah, ini bisa langsung berhenti begitu ya. Tapi kalau yang banyak itu memang biasanya kalau mereka berhenti tiba-tiba itu ada withdrawal symptom. Jadi ada gejala pemutusan obat tadi. Makanya kalau di luar seperti di Australia itu mereka mendapatkan terapi nikotin replacement therapy. Jadi nikotin yang disuplai pelan-pelan ke dalam tubuh. Ya, yang itu dalam dosis tertentu. Itu sayangnya itu memang tidak tersedia di Indonesia. Dulu pernah diizinkan oleh yang seperti koyo itu. Sebetulnya bentuknya macam-macam ya, ada nasal, ada koyo, ada juga permen loli, ada juga permen karet. Artinya kan memang ini berefek pada kecanduan yang sebegitunya sampai harus ada treatment-treatment lain. Bukan, Mas. Jadi mungkin gini, kalau saya melihatnya, ketika ini sudah ada potensi orang kecanduan, gitu kan, asumsinya kecanduan nikotin, maka kemudian ini akan tukar produk gitu loh. Kalau yang kemarin Mas bisnisnya rokok, ada orang baru pengen bisnis bukan rokok tapi tetap nikotin kan gitu. Ini kan urusannya kan di dagang nikotin lagi. Jadi perspektifnya perspektif industri ekonomi gitu. Pak Koco melihatnya begitu. Kalau saya lebih suka melihatnya itu karena apa? Seperti yang Ibu tadi sampaikan. Saya juga ikut di satu forum pertemuan petani tembakau internasional waktu itu. Itu mereka sudah punya agenda yang namanya industri rokok dunia itu akan dikuasai oleh berapa industri saja. Jadi ketika kemudian berbicara yang seperti ini, Mas boleh lihat di website di info-info itu jelas sekali bahwa industri-industri rokok beberapa pun itu menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa produk yang dia produksi adalah produk yang tidak baik untuk kesehatan. Artinya apa? Kalau memang urusannya bukan urusan bisnis, kalau sadar itu tidak baik untuk kesehatan, jangan masuk di bisnis itu dong. Jangan memproduksi. Gitu ya. Artinya kan ini memang urusannya urusan di bisnis juga. Kalau kita lebih pada saya kebetulan rokok saya ya rokok yang memang ya kita tidak pakai mesin, rokok yang linting tangan. Jadi buat saya ya menikmati rokok itu ya sambil membayangkan ada ibu-ibu yang tidak berpendidikan, berpenghasilan karena dia melinting, bisa menghidupi anaknya dan seterusnya. Beda dengan yang menggunakan filter itu pakai mesin, satu mesin bisa berapa ribu batang dan seterusnya. Jadi itu bagian. Jadi ada nilai-nilai ekonomi yang menurut Pak Koco kemudian tidak perlu dibatasi atau tidak perlu diatur karena toh ini adalah wilayah orang dewasa juga untuk memutuskan dia merokok atau tidak. Lebih pada bagaimana penataan. Saya sepakat bahwa kemudian kawasan tanpa rokok itu harus dipahami bareng nih. KTR itu kawasan tanpa rokok atau kawasan terbatas rokok atau apa? Baik, coba kita lihat dulu Pak di sini karena kemudian ini yang sepertinya juga menjadi salah satu concern dari beberapa orang bahwa ada tenaga kerja IHT yang menyerap lebih dari 6 juta orang. Kemudian ada 925 pabrikan tembakau tersebar di seluruh Indonesia, penyumbang pajak terbesar ketiga di Indonesia.
Kemudian lebih dari 70% penjualan rokok masuk dalam penerimaan negara. Ya. Rokok kretek mendominasi pasar Indonesia dengan 95% pangsa pasar. Hampir seluruh hasil pertanian tembakau dan cengkeh diserap oleh pabrikan dalam negeri. Ya. Lebih dari 70% penjualan rokok masuk ke kas negara. Pak Koca ada tanggapan tentang ini? Ya itu faktanya. Gitu. Kalau kita bicara data, bicara fakta, itu faktanya. Faktanya artinya Pak Koca ingin mengatakan bahwa saya ingin menyampaikan bahwa rokok itu sebenarnya bisa menjadi industri strategis untuk Indonesia. Cuma ketika berkait dengan teman-teman kesehatan, anti rokok dan seterusnya, ini kan lebih pada bagaimana kemudian negara mengambil peran nih di sini. Jadi umpama nih, boleh dicek di akun Instagram Perokok Bijak, ada statement dari Pak Harto umpamanya waktu itu, yang termasuk getol anti rokok itu kan sebenarnya kan Menteri Kesehatan dari Indonesia zaman Soeharto, bukan akhir-akhir ini aja. Bahwa kemudian pada saat akan ditandatangan malah justru kita nggak ikut, betul ya Bu? Yeah. Itu Pak Harto mengatakan, kamu nggak usah ganggu petani. Kalau kamu mau ngurus kesehatan, urus dulu tuh keluarga berencana, urus dulu ini. Artinya apa? Kita bicara skala prioritas. Soeharto, Pak Harto waktu itu melihat bahwa oh ini ada orang yang sangat bergantung hidup dari sini, kamu gangguin yang kayak gini, bla 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 dan seterusnya. Baik. Nah hari ini Mas, saya salah satu perjalanan ini juga ada agenda untuk ketemu sama teman-teman yang siap memproduksi rokok yang kemudian keperluannya bukan untuk dalam negeri. Hong Kong membutuhkan rokoknya Indonesia. Nah, ini tentang bagaimana ini kemudian ya kita create sebagai potensi ekonomi. Kalau kemudian ini jangan kemudian dikonsumsi di sini, orang di luar juga mengkonsumsi kita punya. Satu yang menjadi ciri khas kita adalah kretek, rokok kretek kita. Itu kan satu-satunya rokok dengan ada cengkeh itu hanya ada di Indonesia. Seluruh dunia Mas, boleh cek. Ya. Nah, yang menarik apa? Indonesia merdeka pada saat itu posisi rokok itu rokok kretek itu paling sekitar 8-10%. Indonesia merdeka. Semua rokok putih waktu itu ada ya, banyak macamnya lah. Termasuk saya pertama kali dulu awal-awal juga nyobanya rokok putih karena itu kan bisa dijual di mana aja, harganya murah kan gitu. Saya masih ingat waktu itu rokok pertama saya rokok Nona itu putih sih. Dijual di pasar malam ya Bu. Pasar umum kan suka ada yang jualan itu, kita bisa ngeteng anak-anak. Nah, hari ini dominasi rokok putih selesai Mas. Sekarang cuma 5%. Industri dalam negeri menjadi terancam. Potensi industri kita itu adalah potensi yang bisa jadi industri strategis untuk ekonomi Indonesia. Ya, yang artinya tadi kalau disampaikan ini kan pemasarannya berarti sebenarnya pasar luar negeri. Ya, sangat mungkin untuk kita ke sana. Ada persoalan ekonomi, ada tentang pendapatan, ada tentang bagaimana penyerapan tenaga kerja, tapi juga ada isu-isu kesehatan yang kemudian harus diselesaikan. Nanti Prof. akan memberikan tanggapan, tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi. Bicara data, oh bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara.